ganteng. Tapi kayaknya ada restorasi kayaknya ya. Tapi daripada tebak-tebak gue panggil, sama gue panggil bro. Hai, sini Hans. Halo Bang Matius. Asik, apa kabar Hans? Alhamdulillah baik Bang. Gile. Lagi sibuk apa nih? Ya ngevlog aja sih, ngevlog, udah gitu freelance ya nggak untuk nyari tambah-tambah uang jajan lah gitu. Iya siap. Lo nama YouTube-nya apa sih? Nama YouTube gua eraz.hans, bisa dicek nanti. Di situ gua tentang rindi vlog pakai nih risol godok hasil restorasian yang pastinya ya. Bukan jadi-jadian ini, emang restorasian, emang originalnya tuh Repsol gitu. Oke. Langsung aja kita skip kali ya. Nanti gua taruh YouTube lo di description. Siap. Good. Ini motor lo ini apa sih? Ini motor CBR Out 2004. Gua ngangkut dulu itu warnanya oranye hitam. Aslinya oranye hitam. Tapi di STNK yang gue bingung itu warnanya biru sama oranye. Ya kan? Biru oranye, gue nanya sama pemilik yang pertamanya, kata dia ini udah dioplos-oplos Mas, kata dia sama anak saya. Ya udahlah. Gue bayarin, harganya deal murah. Oke. Terus langsung gue restorasi manual semuanya, dari mulai mesin yang tadinya bunyi klotok-klotok nggak jelas sampai dari bagian looknya, bodinya gitu. Untuk repaint body gini sendiri harus berapa nih? Gue nge-repaint sendiri. Kalau gue tuh nge-repaint ya ala-ala anak muda lah, nggak mau nyari yang ribet karena juga dulu dipakai buat harian ya. Pakai cat semprot, yang pastinya. Pakai brand Samurai. Ini full dari depan sampai belakang itu gue full pakai Samurai paint. Emang Samurai paint tapi bagus ya hasilnya. Lumayan sih menurut gue ya, 11-12 lah ibaratnya. Gue rekomen juga sih sama Samurai ini. Masuk Samurai. Oke. Lo total habis berapa kaleng nih? Ini kebetulan gue tipis-tipis aja sih budget. Hampir 10 deh. 10 ya? 10 kaleng itu terdiri dari epoxy. Udah gitu juga cat warna. Terus sama pernis. Pernisnya yang mahal gue akuin, sumpah. Parah sih. Gue pernis pakai 3 layer. Yang pertama pakai kode 128 dari Samurai. Pakai yang 1K. Udah gitu terakhir pakai yang 2K. Biar ada hasil-hasil kayak kempling-kemplingnya gitu lah. Kayak gini-gini nih. Skut. Gila. Berarti total udah berapa juta nih? Ya kalau dibilang buat beli motor yang udah jadi CBR, mending gue beli CBR jadi sih. Udah bener-bener ori banget ya, tinggal pakai doang sebenarnya. Pasaran 14 sih. Pasaran 14, 15. Cuman untuk Riperi yang Repsol, kalau yang gue lihat ya, yang originalnya banget itu sekitar 25. Iya, itu gila nih, gue beruntung banget dapat nih motor bahan Repsol original oranye biru. Gitu ya guys. Sangat langka dan sangat susah. Ini gue juga lagi goreng angka harga CBR yang FI itu. Asik, yang Repsol terutama. Itu gokil sih, gue lebih ngidam yang FI sebenarnya ya kan, karena badan gue gede ya enggak. Harusnya gue pakai yang FI yang mata satu, cuman yang atas berkendak lain gue selalu pakai ini men katanya kan. Tapi apapun itu Repsol yang pentingnya ya, original Repsol ya. Oke Hans, lu udah ganti apa aja Hans di sini? Ini yang pertama gue lihat dari kokpit. Ini gue pakai stang NSR. NSR yang originalnya kan udah penyok, kayaknya bekas jatuh atau crash. Gue ganti pakai originalnya, gue nggak pakai yang aftermarket kayak Bipo, terus apalah segala macam itu gue nggak pakai. Gue pakai NSR, originalnya ini enak banget. Udah gitu saklar kayak kiri dan kanan, ini ada engine stock juga fungsi. Gue pakai domino kanan kiri saklarnya. Ada steering damper gue pakai Martis. Yang karbon sekitar harga 8,5 waktu itu gue beli. Saklar bro? Saklar itu sekitar 400 kanan kiri sih. Stangnya? Stang itu gue dapat bekas di angka 300. Tapi dia PNP nggak? PNP. Semua CBR 150? PNP sebuah 150. Ukuran 31 atau 33 sih? 31. 31. Yes, good. Lanjut. Terus ada bracketnya juga. Ini bracket sebenarnya banyak yang orang tanya nih. Kok ada bracket buat CBR? Ini ternyata kalau gua jelasin akal-akalan. Akal-akalan si miskin aja semuanya nih motor. Bracket gua pakai punya Ninja AS 33.
Yang bedain tuh hanya di sini aja nih. Di sini tuh sebenarnya nggak masuk, dia masih agak longgar. Cuman kalau dilihat detail di sini tuh ada kayak ganjilan plat. Dari bawah coba bisa disorot nih, kan ada ganjilan plat gitu tuh dia. Oke, iya itu dia. Ini yang biar bisa PNP, tapi selama gue pakai hampir setahun aman-aman aja sih, nggak pernah geser. So far aman. Oke, ini Terus untuk bagian handle dan perkoplingannya ini sebelah kiri gua pakai CRG. Harga di sekitar 400-an. Ini setelnya di mana sih? Setelannya di sini. Oke, good. Nah, kalau kanan? Kanan gua pakai punya KTC Racing. Oke. KTC Racing harga di sekitar 850 kali ya. Kalau sekarang. Soft sih. Ini bekas restorasian juga nih. Bekas restorasian waktu itu gua beli, udah lama gua nggak pakai, jebol sealnya kan. Akhirnya gua ada inisiatif buat gua benerin lagi. Gua cari sealnya itu waktu itu ngambil di Gunung Putri tengah malam, dan akhirnya gua pasang, bisa. Hasilnya sih gokil, itu seal customnya sumpah. Enak banget, itu worth it banget. Nanti kalau misalnya mau beli bisa langsung DM IG gua, nanti gua kasih tahu linknya, itu saya yang penjualnya itu. Tapi harus PO dia. Oke. Gitu. PO ya. Agak susah ya guys. Agak susah. Oke, lanjut nih di bagian mata nggak ada ya lampu, kayak lampu apa? Gua pakai lampu LED. Yang H4 ya? RTD 3 sisi. Oh, RTD 3 sisi. Iya. Ini bisa lampu tembak juga. Ih, cakep nih. Buat touring enak nih. Sabi. Good. Nah, ini piringan pakai apa nih? Ini piringan copotan dari Sonic. Sonic 125 atau Novadas. Ini ukuran 300. 300. Nah, ini kaliper pakai apa? Kaliper gua pakai KTC Kitako. Oke. KTC Kitako 4 piston itu sekitaran harga 700. Oke. 700, selangnya pakai TDR. Wih, gila. Ini selang TDR berapa nih harganya? Selang TDR itu gua beli di angka 150. Oke, rekomen ya guys. KTC 4 piston mantap. Disambung sama TDR. TDR itu matching sih. Matching banget menurut gua. Cuman yang sangat orang pada bingung, KTC emang ada warna kayak gini kan? Ini gua nggak repaint, ini gua rontokin. Tahu gua lu rontokin ini. Ada kan video gua tuh kan. Ini gua rontokin pakai cairan, kan bahannya CNC. Iya. Karena gua dapat semua ngecer, belang-belang, akhirnya udahlah gua lunturin aja pakai soda api. Enggak. Pakai apa? Pakai cairan peluntur ada. Oke. Nah, ini bracketnya? Bracket gue bikin di tukang bubut itu untuk CBR, tapi yang sangat disayangin sih ya untuk pemasangan dan pembikinan bracket ini, dia harus merubah si dudukan ini. Dudukan yang tadinya 12 harus diubah jadi 14 menyesuaikan baut. Oke. Ya kan. Jadi digedein ya? Iya. Nah, ini pakai ban apa nih? Gue pakai ban Primax. Enak gak? Lumayan sih untuk produk baru ya. Oh, itu produk baru ya? Produk baru. Lokal itu pakai ukuran 90/80 ring 17. Oke. Dengan velg yang kalau misalnya dilihat secara kasat mata tuh kayak velg out. Iya. Tapi ini gue pakai velg Novadas atau Sonic 125. Oh gitu. Oke. Manis juga ya. Iya. Balang 6 tetap sama, dan yang dibedain itu dia bautnya di sini nih. Banyak bisa untuk dis besar. Kebanyakan kan anak-anak CBR Out itu kan pengen dis besar, cuman harga disnya itu kan mahal gila ya. Nah, ini alternatifnya nih kalau misalnya lu restorasi, lu cari nih velg. Tuh guys. Rekomen banget. Rekomen guys. Langsung bisa dis besar. Lanjut. Ini blok mana lu cat juga nih? Blok enggak, masih bawaan. Bawaan mulus ya. Masih bawaan. Paling yang gue ganti nih, gue pakai underbone. UB apa nih? Underbone DKT. DKT tapi ini punya Ninja. Oke. Ini bawaan dari pas gua beli motor. Oke. Yang sangat disayangin dari motor ini pakai underbone ini, dia kan nggak PNP ya, nggak dibikinin lagi bracket. Harusnya tuh kalau untuk PNP out pakai bracket. Cuman di sini dia coak sasis. Oh, iya. Ini kurang gua suka sih. Cuman kalau untuk dapat chassis yang masih bagus gini nggak tepo sih, masih worth, nggak ada ngaruh-ngaruhnya gitu loh. Oke. Ini namanya Slipspar ya guys. Oke, lanjut ke sini. Di pengereman ya. Pengereman. Pengereman belakang nih selang tetap gue pakai TDR. TDR. Belakang gue pakai 2 piston KTC Racing. Oke. KTC Racing. Smooth gak? Smooth gak? Smooth lah. Smooth. Harga berapa?
Harga tuh di kisaran 400. 400 ya. Dis belakang gua pakai punya kontak. Kontak floating, tapi ini udah karena pemakaian hariannya dulu ya, jadi banyak floatingnya yang copot, jadi oblaknya tuh terlalu parah. Tapi nggak guna juga sih. Nggak guna juga gua bilang iya sih. Malah berisik. Iya betul. Asli malah berisik. Ini bracketnya? Bracketnya itu pakai punya Ninja. Aslinya kedepannya sih ya, ini kaliper bakal gue bikin ke bawah karena berhubungan selang remnya masih ada panjang nih, masih ada sisa. Jadi gue bikin ke bawah biar looknya itu lebih enak gitu loh. Kayak manis gitu. Manis banget nanti. Terus lo bikin mika-mika nih fiber. Ini gue beli dari temen gue anak CBR All Depok, Mas Oki. Dia juga jual akrilik kayak gini. Ini worth it banget nih buat anak-anak CBR yang kalau soknya nggak mau kotor nih pas nyuci kan bete banget nih. Iya. Ya kan, tangan ngerogos sini kan. Ini beli akrilik ini worth banget menurut gue. Worth banget ya. Ini kenapa DBS ya? DBS. Original Thailand. Oke. Yang membedakan ori sama enggak tuh gimana sih? Kalau membedakan ori apa enggak tuh dilihat dari silencernya aja sih sebenarnya. Gimana? Silencernya nih di sini ada garis. Bisa dilihat ada garis. Yang kedua dilihat dari repeat. Repeatnya kalau yang original itu 6 mata. Iya, 6 mata. Udah gitu di emblem juga. Yang paling mencolok itu ada di saringannya. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Saringan untuk DBS yang original itu kalau misalnya kita detail itu dia bentuknya tuh prisma, nggak lurus sejajar. Cek sound. Cek sound boleh? Mudah-mudahan nggak ngambek ya. Nah gitu ya guys kira-kira. Itu kenapa ori DBS? Adem banget sumpah. Dan dia nggak ngambek guys. Nggak mau ngambek temen-temenan biasanya. Konten nih. Oke, ini pakai triple S nih. Pakai triple S. Ukuran 428. 415 ini. 415 dengan diameter gearnya besarnya itu 40. Oke. 40, rantainya juga triple S. Ban belakang ini gue pakai Primax. Sama yang kayak depan, hanya beda di ukuran. Ini ukurannya 100/70 kalau nggak salah sih ya. Kalau belakang, kalau depan 90/80. Iya. Oke. Tapi yang untuk pengguna CBR Out untuk pakai velg ini ya, ini agak ngebetein juga karena nanti lu bakal miring spakbornya. Karena bracketnya itu nggak sesuai sih. Harusnya nih dia harus lebih ke kanan lagi, jadi bracket tuh harus custom. Oke. Jadi miring deh ya. Iya, ukuran juga lebih kecil velg ini. Oke, lanjut. Ini UB-nya masih sama. Masih sama. Mungkin udah nggak ya? Kita ngebahas sounding experience mungkin. Ini di student deh. Oke. Nih lu kekurangan yang kelebihan ini gimana pakai motor ini? CBR Out. CBR Out kekurangannya yang pertama nggak bisa kena macet men. Kenapa? Temperatur radiatornya itu panas banget. Sumpah. Tapi untuk asumsi bensin yang gue pakai nih motor, kelebihannya tuh di bensin kalau yang gue rasain ya. Bensinnya itu gue pernah rekor dari rumah nggak isi bensin itu sekitar masih ada 1 liter. Gue jalan sampai Sentul ke eventnya anak-anak, sampai sana tuh gue baru isi bensin. Itu cuman ngisi 20.000 pulang lagi cuy. Ini gokil. Ini yang gue bilang apa ya? Motor 150 kenceng irit. Gila, gokil ini motor. Tapi emang keluarga Honda gitu ya semua. Parah men. Parah sih Honda. Parah. Masuk Honda. Oke. Apalagi kurangannya Geng? Kekurangannya mungkin dari gue sih itu aja kali ya. Itu aja. Kalau kelebihannya yang pertama dari power sih. Oke, powernya gimana? Powernya gila ini motor. Lo gimana 123 gigi 123? Gigi 123 untuk akselerasinya itu nggak lemot. Oke. Nggak lemot. Lu ibaratnya masih bisa bersaing sama motor-motor muda sekarang sih. Asli ini sangat worth it untuk budget-budget yang ibaratnya masih mahasiswa ya. Untuk yang nggak bisa ngambil motor-motor zaman sekarang yang bisa kenceng kayak model-model brand sebelah gitu kan, lu bisa ngambil ini dengan harga second. Dan ibaratnya tuh ini motor nggak bakal ngecewain lu banget, sumpah. Dan dia bodinya everlasting. Bodinya itu sangat-sangat dicari sama orang karena 150 bertenaga dan ramping cuy. Itu dia yang bikin ini istimewa banget sih. Dan
twin spar itu ya guys. Wih, gila Keren ini. sih. Gokil sih kalau Jadi ini. kokoh kelihatan. Yoi. Oke, udah gitu deh kali ya Mas. Oke, siap. Thank you Mas. Temen Siap, review. siap. Good. Good lah. Nama YouTube lo apa? Nama YouTube gua eraz.hans. Pakai titik aja, eraz.hans sebenarnya. Oke, good. Oke. Siap. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dadah. Bye bye.